Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, Sobat Refli Harun, Sobat yang di Aceh. Saya Refli Harun mengucapkan salam buat saudara saya yang rupanya kita belum sempat bertemu, Imran Paseh. Mudah-mudahan sehat walafiat, rezekinya lancar dan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain dimanapun, di Aceh atau di selain Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini malah bikin repot ini batangnya ini ya. Karena saya agak mengubah mikrofonnya ya. Jamal masih pakai mikrofon Teknika, saya masih pakai mikrofon AKG. Ya, sobat era sekalian, ini saya punya tamu yang luar biasa, kawan saya ya, Kapitan Jamal ya. Nama lengkapnya nanti kita akan tanya. Beliau adalah teman Aceh yang saya temui kemarin waktu kunjungan ke Aceh ya, beberapa waktu yang lalu. Bulan apa itu, Mal? Pokoknya Juni, 2 bulan Juni ya kayaknya ya. Sekitar bulan Juni ya, enggak ya, bulan Mei kayaknya, bulan Mei bersama Lanyala Mataliti, dan saya sempat menjadikan beliau sebagai bintang tamu ya dalam Uber. Tetapi sobat era sekalian, kebetulan beliau sedang main di Jakarta, ada banyak urusan sepertinya ya, urusan tentang kehidupan pastinya. Jadi sobat era sekalian, beliau adalah mantan kombatan GAM, Jamal ya. Jamaluddin, apa nama Jamal? Jamaluddin. Hah? Jamaluddin. Ya. Jamaluddin saja. Jamaluddin saja. Oke ya, namanya Jamaluddin ya. Jadi Jamal itu apa artinya ya? Unta. Hah? Unta agama. Unta agama. Ya. Oh, jadi Jamaluddin. Ya. Luar biasa. Artinya unta yang untuk tunggangi dalam perjuangan agama mungkin ya. Ya. Mal, terima kasih sudah hadir di sini ya. Ya. Ini rupanya kalau saya pakai begini malah menghalangi pandangan. Jadi saya pengen kita ngobrol ya. Jadi sobat era sekalian, Jamal ini adalah mantan kombatan GAM. Yeah. GAM itu adalah Gerakan Aceh Merdeka ya. Kalau dulu Indonesia merdeka Aceh juga. Aceh juga merdeka. Kalau sekarang sudah damai ya setelah Helsinki. Jamal, yeah. Waktu masuk GAM itu tahun berapa ya? 99. Jamal kelahiran tahun 82 ya. Jadi 82, 99, 17 tahun ya. Lebih kurang sekitar 17 tahun. Oke, sudah berhak untuk memilih. Sudah memilih. Tapi yang dipilih senjata ya. Dan itu ditempatkan sebagai waktu itu? Belum, 99 itu masih proses rekrutmen. Oke. Proses rekrutmen di situ. Pada itu dididik. Ideologi, didik militer, ya. Itu butuh waktu sampai tahun 2000 lah. Oh, sampai 2000 ya, setahun ya, lebih lah. Setahun, saat itu untuk didik itu lebih kurang setahun lah. Oke, itu di daerah mana? Di dalam struktur GAM di daerah Paseh. Secara geografi pemerintah Indonesia itu Aceh Utara namanya. Oh, di Aceh Utara ya, Lok Sumawe? Bukan, Lok Sumawe lain, Aceh Utara lain. Oke, di Aceh Utara ya. Ya. Itu wilayah operasinya? Nah, di situ saya dilatih dan dididik. Oh, dilatih dan dididik, tapi wilayah operasinya Aceh Besar. Setelah itu saya hijrah ke Aceh Besar. Oke, nggak ada jabatan apa? Di GAM itu jabatan hanya berapa tingkat saja, karena di GAM itu tidak ada pangkat. Oke, jadi jabatannya apa? Panglima besar? Kalau saya enggak, saya prajurit. Ya, maksudnya kalau jabatan itu panglima? Oh, dia ada struktur dari atas ke bawah. Panglima Negara Aceh ya. Itu posisi oleh Tengku Abdullah Syafi'i, diganti oleh Tengku Zakir Manaf ya. Sampai
Aceh Damai, setingkat negara itu, tapi setingkat wilayah itu kabupaten, setingkat wilayah ada namanya Panglima Wilayah. Oh, Panglima Wilayah. Ya, pada namanya Panglima Wilayah, di bawah Panglima Wilayah ada namanya Panglima Daerah. Oh, Panglima Daerah. Ya, di bawah Panglima Daerah itu ada 4 Panglima lagi, ada namanya Panglima Sago. Oke, Panglima Sago itu yang di desa-desa. Di kecamatan biasanya, misalnya satu kecamatan atau 2 kecamatan satu Panglima Sago. Oke, dulu waktu saya pernah ke Aceh kan, waktu masih jadi wartawan, saya diantar seorang pokoknya kerja di LSM Rata, mau beli duren, dicium-cium durennya. Ini bagus durennya, berapa ini? Sekian. Jangan mahal-mahal, ini buat Panglima. Entah Panglima mana, karena semua Panglima. Panglima semua. Mulai dari Panglima Sago, Panglima Daerah, Panglima Wilayah, sampai Panglima Negara. Oke. Jadi Jamal di tempat sebagai prajurit pada waktu itu. Prajurit ya. Berapa kali kontak senjata dengan Brimob sama TNI? Kalau kontak senjata mungkin ada selama saya 3 tahun yang bertempur itu. Kontak senjata ini ada 3 fase sebenarnya. Saya ada posisi di awal selama saya di Pasir itu Aceh Utara, saya sebagai pasukan bom. Merakit bom, memasang dan meledakkan. Jadi posisi itu saya jalani sekitar 6 sampai setahun lah. Saya di bawah pimpinan Sago di Aceh Utara itu. Jadi kerjanya masang-masang bom gitu. Merakit dari merancang sampai memasang, sampai meledakkan. Meledakkan. Jadi ledakannya itu dilempar atau ditaruh? Ditaruh. Kita ada teknologi sendiri untuk meledakkan itu. Teknologi radio ya, jauh ya. Jauh. Lalu kemudian setelah itu baru saya hijrah ke Aceh Besar. Itu penugasan atau gimana? Permintaan sih dari pihak pimpinan wilayah Aceh Raya itu, Aceh Besar. Saya minta saya berada di sana. Ya, kebetulan pimpinan wilayah di sana saya kenal. Nah, salah satu almarhum Tengku Nasir, pimpinan wilayah. Ya udah, kamu tinggal di sini aja. Lalu saya minta izin ke pimpinan Sago itu, tempat saya benangung di GAM wilayah Pasir itu. Saya diizinin. Ya saya ke sana, diterima dengan baik. Saya bersama teman-teman di Aceh Raya itu. Dari 2002 akhir sampai 2005 lah saya di Aceh Besar sampai Damai. Nah itu yang mengalami kontak senjata. Di situ yang berapa fenomena. Berapa kali kontak senjata? Sekitar 15-20 ada lah. Berapa? 15 kali sampai 20 sampai kali. 20 kali yang perang terbuka ya. Perang terbuka kan ada yang diserang, kalau serang kita mundur gerilyawan. Ada yang perang itu bertahan. Yang saya ceritakan ini adalah perang itu adalah bertahan. Yang bertahan. Yang bertahan sampai 20 kali. Bukan yang bukan tembak lari ya, bukan. Itu kita tidak sebut perang itu. Sebut sabotase aja. Kalau perang itu kadang-kadang begini, kita udah sebulan 2 bulan nggak kita tembak. 2005 kan perjanjian Helsinki. Setelah perjanjian Helsinki itu turun gunung semua. Kesel nggak waktu itu? Tidak, karena begini, ada satu ideologi kita yang pertama adalah sami'na wa ta'na. Jadi apa diperintahkan kita laksanakan. Taat pada pemimpin, perintah perang kita berhenti. Karena kita bersifat itu perjuangan dan melaksanakan melanjutkan perjuangan masa Endatu. Itu yang kita pahami di doktrin dan masuk apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan itu. Jadi selama di sana itu ditempatkan sebagai sniper? Awalnya enggak, saya sebagai pasukan biasa. Saya menggunakan senjata, ada angka 47, ada AK-101. Jadi untuk itu tidak terlalu fokus kepada lawan, sehingga ada satu momentum di mana kondisi perang lah kita bilang berlanjut.
di saat penerapan darurat militer kita melihat pihak pemerintah Indonesia mengirim alutsista yang luar biasa, seolah-olah perang antar negara, bukan anak bangsa melawan negara. Kenapa saya bilang seperti itu? Di awal-awal keputusan Presiden Megawati menetapkan Aceh sebagai daerah darurat militer. DOM, daerah operasi militer. Daerah operasi militer. Itu luar biasa. Ada area luasnya 50 hektar lebih kurang atau 100 hektar. Kita diserang dalam 1 jam. 28 peluru dengan alutsista berat. Senjata perang berat. Dikata ada pesawat tempur dari rudal dengan dari laut, jenis-jenis senjata saya kurang paham itu. Tapi dalam waktu singkat-singkatnya kita diserang membombardir habis-habisan. Tapi kalau saya melihat sekarang lucu-lucu aja, menghabiskan uang negara begitu besar untuk menggerahkan alutsista seperti itu. Saya bisa pastikan saat bombardir besar-besaran oleh negara terhadap mantan kombatan, itu tidak ada korban. Tidak ada korban. Cuma merusak wilayah aja. Merusak wilayah. Kalau memang kita nggak tahan secara psikologis, down. Tapi harus dipahami, gerilyawan ini bukan hanya sebagai ditarik lalu masuk ke medan perang, begitu ada gerentakan, ciut. Dia dilatih, dididik, didoktrin, dikirim ke medan tempur. Dua pilihan. Sebelum dikirim ke medan tempur, dia sudah dibayat. Disumpahin. Nyawanya direlakan terhadap bangsa dan negaranya. Nah, kalau mati itu barang udah pasti. Nah, tapi hidup setelah perang adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri lebih baik. Luar biasa. Jadi pada waktu itu sebagai sniper itu atau perang terbuka, kira-kira sudah bunuh berapa orang? Sudah bisa menewaskan berapa orang kalau dipikir-pikir? Kalau kita dalam perang kontak tembak itu kita hitungkan. Dalam perang itu karena ada kontra itu begini. Yang meninggal dalam perang bisa saja pihak bertikai itu tidak mengumumkan. Seperti begini, militer ada tewas, tidak diumumkan juga berapa orang dari pihak agama, begitu juga. Nah, kita nggak tahu karena kan tidak ada database yang pasti. Tapi setiap kontak tembak itu pasti ada. Nah, yang mungkin yang bisa kita pastikan 80% akuratnya atau 70% akuratnya yang kita bidik. Yang sniper sniper. Karena begini, tidak juga saat kita menunggu itu bisa dapat. Karena lawan kita yang paling besar adalah angin, bukan manusia. Kita harus mengetahui arah angin yang pasti. Jadi berapa meter jaraknya sebagai sniper ini? Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Jarak tembaknya 1 kilo 2 kilo. Kalau 2 kilo mungkin sudah tidak efektif. Yang paling efektif itu 1 kilo. Karena yang kita gunakan kaliber 7,5. Senjatanya sepanjang apa mereknya? ADV dia senjata ADV dengan kerangkanya kerangka AK-47 sih. AK-47 Rusia. Dia ADV itu buatan Rusia, cuman sedikit dimodif aja. Soalnya waktu saya ketemu Tengku Abdullah Safi itu, yang saya lihat itu mereka bawa AK-47 sama M16. AK-47 pengawalnya, M16 Abdullah Safi bawa M16. Sempat juga saya bawa AK-47 itu, berfoto ya kan. Kalau pada waktu itu saya tuh Abdullah Safi disergap, mati saya waktu itu. Waktu itu tahun 99 ya, lagi peralihan ya. Setelah reformasi kan. Nah, setelah Jamal sekolah nggak waktu itu? Saya baru selesai SMP waktu itu. Jadi waktu gabung selesai SMP? Menjelang mendaftar ke SMA. Berarti setelah tahun 2005 itu belum tamat SMA? Udah. Kan 99 saya sudah 2000 awal kan, jauh turunannya bulan 9 udah daftar ke SMA kan waktu itu. Sekolah saya lanjutkan aja. Saya masuk sekolah. Sekolah sambil jadi gerilyawan itu. Karena kan
baru-baru itu orang nggak tahu. Ada dua momentum yang mudah dilakukan. Yang pertama, tidak semua orang tahu saya masuk mendaftar jadi militer GAM waktu waktu itu kan Aceh juga tidak kondusif pendidikan begini begitu. Nah, tidak masuk sekolah 6 bulan 1 semester. Ya kondisi Aceh seperti itu ya kita datangin aja. Saya lanjut sekolah. Nah begitu selesai saya pendidikan, saya kan belum langsung terjun ke medan tempur. Oh jadi waktu di Aceh Besar itu sempat sekolah atau di Aceh Utara. Oh di Aceh Utara sempat SMA. SMA. Waktu pindah ke Aceh Besar? Di SMA kelas 3 Eptanas saya. Waktu itu Eptanas. Di waktu pindah ke Aceh Besar? Ya. Oke. Saya masuk Eptanas, saya masuk. Oh Eptanas masuk? Masuk. Namanya kan gerilya dia kan harus kita. Iya nggak tahu identitasnya. Karena begini di masa-masa perang itu. Iya. Saya gunakan beberapa uniform. Misalnya saya ya berlindung di dalam akademi IS juga. Saya gunakan baju SMA, SMK. Mungkin di postur-postur pun masih menarik. Oke. Lalu setelah waktu SMA itu ya. Tahun 2005 itu berarti masih taman SMA ya waktu Damai Helsinki? Atau sudah kuliah juga? Belum, waktu itu belum. Belum ya? Jadi mulai kuliah tahun berapa? 2007 udah awalnya saya daftar. 2007 kuliah di mana? Di Medan. Di Medan? Oh malah di Medan? Ya, waktu itu saya ada sedikit tugas, jadi ya coba saya daftar di Aceh pun tidak begitu efektif untuk masuknya. Jadi begini. Ya pada tahun 2005, 6, 7 gitu. Ya kita bilang nanti jangan dibilang saya intervensi akademik. Ya saya mencari di luar. Mencari di luar, mendaftar di Medan, lulus. Ya supaya kenapa? Ada satu fenomena kalau saya pikir. Saya di Aceh. Ya di Aceh itu kita bilang 90% orang yang pro kepada agama. Jadi efektivitas saya belajar tidak efektif. Jadi kalau saya masuk enggak. Nah kalau di Medan kan nggak berlaku itu. Di Medan kuliah di mana? Universitas Setiabudi Mandiri. Oke. Fakultas? Ekonomi manajemen. Lulus tahun berapa lulusnya? Lulusnya 2014. Lalu setelah itu kuliah lagi? Tahun berapa? 16 daftar di Universitas Syah Kuala. Di prodi manajemen juga. Oke. Syah Kuala prodi manajemen lulus tahun 2018. Nah sekarang kuliah lagi untuk S3. Ada 2 mata kuliah saya ambil sekarang. Satu hukum bukan mata kuliah, dua kekhususan. Iya 2 kekhususan yang saya ambil. Satu DIM Dokter Ilmu Manajemen di Universitas Syah Kuala juga. Saya ngambil Magister Hukum di Universitas Syah Kuala juga. Jadi sekarang nih all together mengambil Magister Hukum sekaligus Dokter Ilmu Manajemen di Syah Kuala juga. Oh luar biasa. Karena posisi DIM ini kan sedang menyusun, tidak terikat dengan mata kuliah lagi. Jadi luar biasa ya. Artinya kalau tetap perang nggak mungkin sekolah. Lalu base-nya dosen katanya? Ya, saya dosen. Home base-nya di mana? Di Cilegon, Banten. Oh, malah di Cilegon. Universitas? Teknologi Nusantara. Universitas Teknologi Nusantara. Luar biasa ya. Jamal, lalu apa evaluasimu ya terhadap semua perjalanan ini ya, mulai dari kombatan GAM sampai kemudian akhirnya sekolah gitu. Boleh minumnya bawa aja sini. Bawa aja. Belum. Oke. Ya, silakan Jamal. Evaluasi kalau yang saya pikir seharusnya bukan dari saya harus evaluasi, tapi karena ada kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka
Di situ ada beberapa poin. Yang pertama, poin yang utama sekali adalah bagaimana kewenangan pemerintah Indonesia memberi kewenangan khusus terhadap Aceh, yaitu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11. Itu satu titik. Nanti kita kupas. Yang kedua adalah pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam waktu sesingkat-singkatnya harus melucuti seluruh atribut militer GAM untuk dimusnahkan oleh Aceh Monitoring Mission. Itu pengawasan base-nya pengawasan Menko Polhukam. Masih sekarang ya? Sekarang seharusnya DES-nya nggak boleh bubar, tapi pemerintah membubarkan DES itu. Karena atribut militer tuh masih ada di sana? Nggak ada, karena kan disebut di situ 8 bulan. Dalam perjanjian itu 8 bulan setelah datangan ini harus selesai. Dan sudah selesai? Selesaikan. Kita selesaikan 8 bulan itu. Dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka mengirimkan beberapa perwakilannya untuk Aceh Monitoring Mission. Pemerintah Indonesia mengirimkan juga beberapa perwakilannya untuk Aceh Monitoring Mission. Diawasi oleh CMI. Kita musnahkan. Berapa dimintakan dimusnahkan. Saksi bisunya adalah Belang Padang. Belang Padang itu tempat ngubur senjata itu? Tempat pemusnahannya. Penguburannya kita nggak tahu, karena setelah pemusnahan, pemotongan diambil oleh pihak militer. Jadi Belang Padang itu untuk motong aja? Motong aja. Tapi setelah itu diambil pihak militer. Besi-besinya? Besi-besi mungkin kilo. Tapi yang jelas sudah nggak berfungsi lagi? Sudah nggak berfungsi lagi. Termasuk senjata Jamal? Termasuk. Dulu waktu di GAM apa senjata pegangannya? AK-101 sama ADV. Itu sekitar 12 jutaan. Dari mana duitnya? Saya punya bisnis penangkap ikan, kapal ikan. Saya punya bisnis kapal ikan waktu itu. Luar biasa. Itu nggak diganggu itu? Nggak tahu, kan ribuan kapal ikan yang tertaruh itu. Orang yang bawa kan. Orang itu kan nggak tahu ada hubungan dengan saya. Saya pada waktu itu tidak terlalu, teknologi sekarang dia dimiliki oleh aparat pemerintah tidak secanggih sekarang. Jadi untuk share untuk cek pos saja tidak bisa waktu itu. Jadi nggak ketahuan lah pokoknya. Nggak ketahuan. Jamal, kebetulan saya lagi teler. Silakan Jamal closing statement ya untuk memberikan pembelajaran kepada sobat RH sekalian dan juga kepada kita semua ya, berefleksi atas ini semua. Tapi sebelumnya saya akan sedikit bacakan ini ya. Apa ini? Ada Buya Kurkrung Tudodong Buya Tamong Meuraseki. Apa itu artinya? Buya Kurkrung Tudodong Buya Tamong Meuraseki. Apa itu? Itu diibaratkan oleh pepatah Aceh begini. Kita punya hasil bumi yang bagus, tapi kita tidak bisa miliki, orang masuk yang akan memiliki akan itu. Jadi harus ini ya, kaya raya tetapi miskin jadinya ya. Bung RH, kapan jadi bikin panggung buat yang mau capres biar rakyat yang menilai kemampuan kapasitas intelektualitas masing-masing kandidat? Ini nanti. Soalnya kita mau bikin panggung, saya udah perkirakan ini yang akan datang biasanya justru capres-capres yang tidak disebut dalam survei biasanya. Yang survei kan agak jual mahal biasanya. Kemudian itu adanya Pak Refli, saya anak konflik merasakan betul apa yang terjadi. Selain meriam, tank bahkan pesawat tempur pun dikerahkan menyerang wilayah Aceh gitu ya. Apalagi kok sepi padahal yang nonton banyak. Maksud sepi yang berkomentar, mungkin saking terpukaunya dengan Jamal. Jamal silakan closing statement ya. Karena sobat sekalian saya juga mohon maaf kondisi kurang baik juga ya, kurang fit. Silakan. Mungkin ini saya close statementnya agak butuh waktu sedikit. Nggak apa-apa. Mau panjang-panjang nggak apa-apa. Saya santai. Begini, negara dalam konteks ini adalah pemerintah Indonesia berhasil melucuti seluruh alutsista GAM. Tapi negara tidak paham
dan tidak melakukan pembersihan ideologi perlawanan dengan catatan saya masuk ke substansi pemerintah Aceh tidak membuat satu truk karena begini senjata itu tidak susah untuk mendapatkan ideologi itu yang tidak mudah diselesaikan termasuk dalam bendera itu ada ideologi. Bagaimana mensikapi itu pemerintah tentu harus banyak membaca dan melihat situasi yang ada. Itu satu bab. Bab yang kedua, harusnya juga pemerintah melihat situasi dan kondisi Aceh sudah lumayan kondusif. Tapi pemerintah harus paham juga di situ ada anak-anak mantan kombatan, ada anak tapol-napol, anak-anak korban konflik yang sudah mulai besar. Ini buka ruang untuk pendidikan terhadap mereka. Nah, ini harus diatensi secepatnya dan salam saya terhadap PJ Gubernur Aceh, lakukan regulasi beasiswa afirmasi terhadap 3 komponen ini. Untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. 3 komponen itu sekali lagi? Mantan kombatan, tapol-napol, masyarakat korban konflik. Masyarakat korban konflik ya. Itu yang belum diselesaikan secara baik ya. Belum diselesaikan secara baik. Baik secara pendidikan maupun reintegrasi lainnya. Apa yang pernah dituangkan dalam beberapa masuk undang-undang, Impres, Perpres, PP itu sudah banyak regulasi termasuk tanah hak 3 komponen tadi belum selesai. Ya, itu ya Jamal ya. Terakhir kalau bisnis apa? Masih bisnis sekarang? Masih. Bisnis apa? Saya ada pelihara ayam potong. Ayam potong ya. Dan ini juga saudara sekalian, rupanya Jamal bikin buku Jejak Soekarno di Serambi Mekah ya, catatan ex gerilyawan GAM. Ini baru dummy ya? Baru dummy, belum diluncurkan ya? Belum diluncurkan. Mungkin kalau ada saran, masukan untuk melengkapi buku ini melalui channel Prof. Rafli, mohon dibantu sampaikan ke saya. Ada bisa melalui media sosial saya, nanti di sana dapat nomor kontak dan email saya. Nanti dicantumkan ya, nomor kontak dan emailnya di konten ini ya. Ya karena ini dummy jadi belum kita bahas dulu ya, tetapi intinya adalah memang buku ini memang jejak Soekarno di Aceh ya. Aceh, Serambi Mekah setelah merdeka ya tentunya ya. Setelah proklamasi tapi belum merdeka. Termasuk beli pesawat Selawah itu. Dan saya mohon kalau ada referensi tentang teman-teman yang punya referensi tentang Radio Rimba Raya yang dokumen asli, mohon dibantu ke saya supaya lebih terang benderang untuk sejarah Aceh. Radio Rimba Raya itu bentuknya voice atau voice. Waktu itu sedikit sejarah masuk di situ. Peralatan radio itu, pemancar itu didapatkan oleh tokoh-tokoh pejuang dari hasil peperangan dengan Belanda. Jadi itu komponen radio itu dijadikanlah Radio Rimba Raya. Nah, di situ saya tidak mendapatkan referensi yang aslinya karena adanya di Belanda. Saya butuh akses juga ke Belanda. Dan Jamal ini saudara sekalian mendapatkan beasiswa. Tidak mendapatkan. Diterima di Temple University untuk kuliah bahasa Inggris selama setahun, 6 bulan atau setahun? 6 bulan bahasa Inggris, 6 bulan resolusi konflik. 6 bulan bahasa Inggris, 6 bulan resolusi konflik di Temple University di Philadelphia. Tapi sedang cari beasiswa. Cari biaya lah kira-kira begitu karena nggak dapat dari pemerintah Indonesia ya. LPDP nggak dapat? Nggak, karena syarat LPDP harus TOEFL. Ini baru mau belajar ya. Ya. Mudah-mudahan lah nanti ada yang jalan keluar yang baik ya. Rencananya kapan tuh di Temple University? Limit waktu saya bulan 3. Bulan 3 tahun depan ya? 2023. Cuman hari ini saya baru bisa mendapatkan dari hasil sendiri membuat visa student.
Oke, baru visa student ya. Sambil saya menggali, mencangkul terus sehingga pundi-pundi itu terkumpul. Mudah-mudahan semakin banyak ayam dipotong. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya dengan Jamaluddin ya, seorang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang tentu sudah lupakan masa lalu ya kan, tapi forgive but not forget, biasanya begitu. Melupakan tapi memaafkan tapi tidak melupakan ya. Maksudnya ya hal-hal yang harus ditegakkan ya ditegakkan. Kemudian juga bahwa beliau sekarang fully reintegrasi ke NKRI, buktinya sekolah ya kan. Dan base-nya pun sekolahnya di Medan, S1-nya, lalu base-nya di Cilegon. Dan kalau SMA kuliah selesai balik ke Cilegon atau Aceh? Dua pilihan bagi saya. Ya. Kalau cita-cita saya dulu ya, mungkin cita-cita saya dulu menjadi diplomat militer. Bila Aceh Merdeka berdiri sendiri, saya menjadi diplomat militer. Cita-cita saya. Cita-cita boleh dong. Iya. Atas militer. Iya. Tapi di saat sekarang hari ini adalah kita kembali kepada Ibu Pertiwi. Iya. Saya berpikir begini, bila saya mendapat rezeki dan mendapat sponsor, saya akan membangun universitas di Aceh. Ada yang harus saya tarik. Di Aceh itu Banda Aceh atau di? Terserah di mana Aceh. Pokoknya di Aceh ya. Utama sekali saya, cita-cita saya ada dua dunia pendidikannya sebenarnya. Pendidikan menengah, berbentuk boarding. Di situ akan kita didik bagaimana orang-orang, anak-anak yang baru bertumbuh itu mempunyai skill. Karena dengan skill itu akan mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Itu satu harus dipahami. Kenapa? Di saat kita punya kecerdasan, referensi yang orang sampaikan itu kita bisa mendapatkan. Itu satu tujuan saya di sekolah menengah. Universitas. Bagaimana saya melahirkan universitas? Apa yang saya ceritakan tadi? Dengan fenomena hari ini, saya berupaya bisa melahirkan satu university. Saya tidak mengambil, tidak melihat syarat pertama adalah dia harus pinter masuk ke universitas itu. Harus ada TOEFL sekian, harus ada yang saya tidak. Tapi saya akan tegaskan dia keluar standar dengan orang nasional lainnya. Dan akan saya prioritaskan 3 komponen tadi. Mungkin mantan kombatan udah berumur nanti. Ada anak-anaknya akan saya didik. Ada anak-anak tapol-napol akan saya didik. Ada anak-anak korban konflik akan saya didik. Mungkin ada orang-orang yang mengamini, Allah membuka jalan ke saya. Amin. Ini adalah saya pikir tugas mulia. Karena kenapa? Di sini yang saya inginkan adalah bagaimana Aceh itu mempunyai SDM yang bagus, mempunyai pendidikan yang modern, cerdas. Karena kenapa? Nenek moyang kami dulu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat. Kita jangan melupakan identitas sendiri. Iya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya Jamal ya. Pertama menyelesaikan S3 dan master hukumnya. Kemudian ke Temple University ya di Philadelphia tahun depan dan kemudian mendirikan universitas ya. Termasuk juga sekolah untuk SMA kalau bisa. Itu saja sahabat sekalian, dan sekali lagi mohon maaf ya. Rupanya walaupun keren, cadas, ada juga kita saat-saat di mana terasa tidak fit juga ya. Itu saja. Nanti kita akan jumpa lagi dengan narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.